Pada pekan yang lalu, Senin yang lalu, kita sudah berbincang bahwa pendidikan adab, pembentukan adab, tetapi hanya pada tataran perilakunya saja, tanpa mengiringinya dengan ilmu dan tidak ditegakkan di atas landasan ilmu, maka resikonya ialah kita mengira adab anak itu terbentuk, terbangun, padahal cuma sekedar pembiasaan saja. Tetapi ini masih mending, ini masih baik, ini masih adalah manfaatnya, begitu ya. Meskipun tentu saja bukan ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu ialah anak-anak kita itu betul-betul memiliki adab yang baik. Karena dengan bagusnya adab itu, anak akan lebih siap untuk belajar apa saja, anak akan lebih siap kepada ilmu, dan anak akan lebih siap kepada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu sebabnya adab yang benar-benar, artinya pendidikan adab yang benar-benar merupakan pendidikan adab itu sangatlah penting. Nah, lalu apa ada yang jadinya itu bukan cuma sekedar kebiasaan, ada lebih rendah lagi. Apa yang lebih rendah daripada kebiasaan, tetapi sering disangka sebagai kebiasaan itu? Apa itu? Perilaku berulang. Saya sering mencontohkan perilaku berulang itu begini. Anak misalnya sholat atau yang lain, kalau kebiasaan nggak pakai banyak dioprak-oprak, anak melakukannya walaupun belum tentu dia menghayatinya. Tapi kalau perilaku berulang itu, jika tidak muncul tanda bahayanya, atau tidak ada hal-hal yang memaksanya, atau hal-hal yang menjadikannya senang, terdorong untuk melakukannya, ada iming-imingnya, maka perilaku itu tidak muncul lagi. Jadi tampaknya sudah menjadi kebiasaan, padahal baru sekedar perilaku yang terjadi berulang-ulang setiap hari atau setiap waktu-waktu tertentu saja. Itu tadi bedanya hanyalah bahwa berulangnya perilaku tersebut berlangsung secara rutin, karena tiap hari disuruh, karena tiap sore disuruh misalnya, tiap pagi disuruh, sehingga seolah-olah merupakan kebiasaan. Lalu kalau begitu, apa bedanya antara kebiasaan, orang Inggris nyebutnya habit ya. Bukan berarti kalau saya pakai bahasa Inggris lalu lebih ilmiah, cuma biar nyambung gitu loh. Karena sebagian dari kita itu kalau disebutkan istilah Inggrisnya itu, oh ngono kuwi gitu, disebabkan lebih akrab. Walaupun sebagian orang merasa kalau pakai bahasa Inggris lebih ilmiah. Nah, ini saya tegaskan, pakai bahasa Inggris bukan berarti lebih ilmiah, tetapi ini semata-mata untuk lebih memudahkan saja, disebabkan banyak dari kita yang demi Inggris gitu ya. Saya kemarin apa ya yang bisa untuk memudahkan itu. Jadi apa bedanya kebiasaan atau habit dengan perilaku berulang, repeated behavior? Kebiasaan itu adalah pola perilaku yang muncul secara ajak, rutin, berkala, dan terus-menerus secara berkesinambungan tanpa perlu ada paksaan. Tidak pula mengharuskan adanya kondisi yang menjadikannya tidak kondusif melakukan hal yang sebaliknya. Apa bedanya nanti kita akan bahas pelan-pelan. Contoh, ada yang sudah terbiasa bangun jam 2. Terbiasa. Bedanya dulu waktu masih di boarding school, jam 2 dibangunkan untuk qiyamul lail. Begitu sudah lulus dari boarding school, qiyamul lail bukan menjadi kebiasaan. Yang menjadi kebiasaan adalah bangun malamnya. Maka jam 2 bangun, kleset, nggak tahu apa yang dilakukan, sholat enggak, tilawah enggak. Akhirnya ngapain?
buka HP, wah, lagi searching macam-macam itu, akhirnya macam-macam. Artinya kebiasaan ada. Kebiasaan ada. Itu kalau menjadi kebiasaan. Ketika yang menjadi kebiasaan hanyalah bangun malamnya, tanpa kebaikannya, tetap jam 2 malam itu terjaga. Bangun dia buang air kecil, minum, atau nanti buka-buka kulkas, buka-buka lemari, meja makan, barangkali ada makanan, nggak ada, kemudian tiduran, atau tadi buka-buka HP. Jadi kalau begitu, kebiasaan dalam hal ini negatif atau positif kalau begitu? Artinya kalau tidak dikawal, walaupun tetap terbiasa, banyak loh yang pingin bangun malam nggak bangun-bangun. Ya, walaupun nanti persoalannya berbeda lagi, ada hal-hal yang perlu perlu didiskusikan lagi, tapi bukan konteksnya pembicaraan kita pada sore hari ini. Nah, kalau itu menjadi sekedar perilaku berulang, dibangunkan mudah di jam-jam itu. Kalau dibangunkan. Dan kalau yang membangunkan itu sosok yang angker, misalnya bapaknya, tangi, ada yang ketawa ini. Mudah-mudahan ini bukan pengalaman ya, ini simulasi. Nah, bangun, begitu bapaknya pergi, tengok gini, tidur lagi. Bangun tidur lagi gitu ya. Itu artinya bangun kebiasaan. Tapi kalau dibangunkan mudah untuk terjaga. Kenapa? Sudah terbiasa. Wong selama di boarding itu jam segitu juga dioprak-oprak. Sudah terbiasa. Jangan-jangan yang menjadi kebiasaan adalah jawabnya walaupun dia antara sadar dan tidak. Nggih. Kenapa? Karena dari dulu kalau dioprak-oprak itu nggih. Kalau siapa yang nggihnya kayaknya mantep gitu, dia tidak terlalu dicek lagi. Tapi nggak bangun. Hanya nggih. Setelah itu tidur lagi. Itu contoh saja. Itu tadi kalau kebiasaan adalah pola perilaku yang muncul secara ajak, rutin, berkala, dan terus-menerus secara berkesinambungan tanpa perlu ada paksaan, tangi-tangi dewe, bangun dengan sendirinya tanpa perlu dioprak-oprak, tanpa perlu digedor-gedor, dibangunkan, diteriakin dan lain-lain. Bangun sendiri jam 2 atau jam 3 atau jam 4 sebelum subuh misalnya, itu kebiasaan. Kalau perilaku berulang, walaupun mudah dibangunkan, tetapi kalau nggak dibangunkan nggak bangun. Kalau dibangunkan hanya sampai terjaga saja, nggih. Ditinggal dia tidur lagi. Padahal selama di boarding dari kelas 1 sanawiyah, baik kelas 7 sampai dengan kelas 12, berapa kali dia dibangunkan ya? Kan lebih banyak di boarding. Itu misal contohnya saja. Sedangkan perilaku berulang ialah bentuk-bentuk perilaku yang muncul secara berkala, tetapi perilaku tersebut tidak muncul kecuali hanya jika terdapat satu dari 3 hal atau ketiga-tiganya sekaligus. Apa yang 3 hal itu? Satu dari 3 hal itu apa? Ya. Pertama, perilaku muncul hanya karena adanya faktor yang mengharuskan atau bahkan memaksa anak memiliki perilaku tersebut. Kalau nggak muncul, kena sanksi dia. Kalau nggak muncul, repot dia. Urusan seharian bisa repot itu. Misalnya yang nggak bangun pada jam itu, misalnya nggak bangun malam, maka hari itu nggak boleh ambil uang saku. Nah itu kan berarti seharian dia bisa repot sendiri loh. Yang lain jajan dia sendiri yang enggak itu.
kecuali kalau stok makanannya banyak. Ada itu. Nah, sebagian pendidik rancu antara memaksakan diri sebagai proses awal membentuk kebiasaan dengan dipaksa tanpa penghayatan. Misalnya, awal dari pembiasaan adalah memaksakan diri. Memaksakan diri itu berarti siapa yang memaksa? Diri sendiri. Atau dia yang memang minta. Misalnya ada anak saya itu, Pak, aku nanti jam 2 dibangunin ya. Dibangunkan itu. Masih gini, udah bangun nak belum? Kok bisa jawab? Baru terjaga. Ini. Terus akhirnya saya bangunkan karena dia minta. Ternyata baru betul-betul bangun itu ya kira-kira mendekati jam 4. Berarti kan ada jeda waktu yang lama. Nanti Pak aku dibangunin ya jam 3. Pengen tahajud jam 4 baru bangun. Tapi ini kan dia minta. Besoknya kamu kok minta dibangun, kenapa toh nak? Aku tuh pingin belajar tahajud. Nah, nanti dibangun lagi enggak? Bangunin lagi. Sama. Itu berbeda. Ini dia belajar. Ayo nak, ayo nak. Atau ada anak contoh sama-sama wujud perilakunya sama. Misalnya baca buku atau dengan suatu terus ini. Itu jaga garap lagi. Itu ada yang karena takut kena hukuman, tapi ada yang karena memang dia ingin menuntaskan, gitu ya, mempelajari itu semangat betul. Wah. Nah, ada yang ya karena misalnya ancaman tadi. Tadi kan pertama punya takut gak lulus, ini karena semangat. Maka walaupun bentuk perilakunya sama, tapi akibatnya berbeda. Anak-anak yang tertidur, terjaga, segera belajar lagi. Karena adanya tekanan. Nah, maka ini dapat menyebabkan efek yang enggak baik. Lalu bagaimana dengan orang tua yang keras? Lihat dulu kerasnya. Ada orang tua yang keras, menunjukkan disiplin yang tegas, dan sekaligus menunjukkan kasih yang sangat besar. Ya, ini harus. Itu lagi-lagi juga berkenaan dengan bagaimana orang tua menjalankan tindakan atau sikap kerasnya itu. Disertai dengan ilmu tidak? Diiringi dengan adab yang baik tidak? Orang tua itu memuliakan anak tidak? Mari kita ingat kembali makna dari akrim waladak, muliakanlah anakmu, gitu ya. Sehingga karena itu, kalau menjumpai ada orang sukses, dan saya bukan sekali menjumpai seperti itu, orang-orang yang sangat sukses, dan kalau kita telusuri pendidikan masa lalunya itu keras tuh, bapaknya keras, ibunya juga demikian, tetapi kerasnya itu diiringi dengan kasih sayang yang sangat besar. Anak melihat pengorbanan orang tuanya disertai dengan didikan ilmu yang sangat kuat. Jadi ibunya, bapaknya itu siap membantu anaknya walaupun keras, tidak masalah. Menjadi masalah ketika kita cuma niru kerasnya saja. Atau setelah menyimpulkan, itu kalau nggak dikerasi nggak bisa kayak gitu. Kita cuma ngambil kerasa saja. Wah repot itu. Disitulah pentingnya ilmu. Jangankan keras. Ya tadi itu tak diberikan adab. Tanpa diiringi dengan ilmu, hanya sebagai pembiasaan saja, akibatnya bisa tidak terbentuk adab, melainkan sekedar terbentuk kebiasaan saja, atau bahkan yang lebih rendah lagi itu. Nah, saya ingin
perjelas mengenai memaksakan diri sebagai proses awal membentuk kebiasaan dengan dipaksa tanpa penghayatan. Itu berbeda. Memaksakan diri karena ingin memiliki kebiasaan yang baik merupakan cara yang baik melatih diri seseorang. Sama halnya kalau kita ini orangnya keras dan cenderung kasar, mohon maaf saya contohnya. Anak saya yang pertama merasakan kerasnya saya itu. Lalu pengen biar bisa lebih lembut, anteng, tenang, sabar. Itu namanya hilm. Al-hilmu itu lembut yang disertai dengan ketenangan dan kesabaran. Gimana rumusnya? Kata Rasulullah Muhammad SAW, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan cara menuntut ilmu, belajar. Ya, kayak kita sore ini mudah-mudahan termasuk majelis ilmu. Wal hilmu, dan al hilmu itu kelembutan yang disertai dengan ketenangan dan kesabaran itu diperoleh bitahallum, dengan cara memaksakan diri untuk tenang, lembut, sabar. Wah, ya ndak enak itu. Wah. Jadi kita itu maunya pengennya meledak-ledak, kok harus rem kenceng, lelah sekali. Lelah sekali. Tetapi sangat berbeda antara yang sekedar memaksakan diri tok tanpa secara sungguh-sungguh meniatkan untuk meniatkan untuk memiliki sifat hilm tadi, dengan yang memang melakukannya tahallum tadi dalam rangka memiliki sifat hilm. Sangat berbeda antara yang memaksakan diri untuk tidak meledak-ledak semata-mata karena sungkan, wong beberapa hari ini lagi ada tamu misalnya. Lu iya toh, wadah orang-orang itu ajaib loh. Termasuk Ramadan ini banyak orang-orang ajaib, banyak makhluk-makhluk yang ajaib tuh. Kalau pas di luar Ramadan tuh galaknya melebihi serigala itu. Begitu Ramadan, ajib kan? Ngelihat enggak? Begitu Ramadan tuh enggak marah. Ada yang sampai maghrib saja, karena mengira Ramadan itu hanya sampai maghrib. Ada yang sampai Idul Fitri plus 1, atau Idul Fitri plus sholat Id ya. Idul Fitri sampai sholat Id. Begitu sore mulai lagi ada. Tapi artinya kalau mau tuh bisa, ya enggak? Walaupun caranya agak unik-unik juga. Maksudnya unik-unik itu gimana? Ya biar gak marah-marah siang tidur. Kenapa? Wis bahas iku engko ae nanti aja. Kenapa? Karena kalau sudah maghrib dikira boleh marah sepuasnya. Ya. Tapi di sini kita melihat bisa. Walaupun ada yang tadi caranya dengan menghindari masalah. Jadi kalau memaksakan diri karena ingin memiliki kebiasaan yang baik, itu bagus. Sementara kalau orang itu dipaksa tanpa pemahaman dan motivasi, cenderung hanya melahirkan perilaku berulang. Begitu dia keluar dari lingkungan yang mengharuskan melakukan hal tersebut, ini saya oplos dengan urusan pembiasaan ibadah. Walaupun ini bukan pada ranah adab ya. Contoh tadi qiyamul lail atau sholat duha tiap jam 9 misalnya. Begitu dia keluar dari lingkungan yang mengharuskan hal tersebut, sholat duha itu misalnya, maka perilaku itu pun hilang.
Dalam hal ini bukan kebiasaan anak yang rusak, bukan. Lalu memang kebiasaan itu yang belum terbentuk kok. Di antara penanda sederhana adalah kalau anak itu belum nyampe rumah kok perilaku yang dianggap kebiasaan itu sudah nggak ada, itu artinya selama ini belum memiliki kebiasaan. Mudah-mudahan jelas ya. Tadi biar lebih jelas. Lu kok sholat duha, kok qiyamul lail? Bukannya kita terus sedang berbicara tentang pendidikan adab, betul. Saya hanya ingin menunjukkan kesamaan prinsip, yakni urusan ibadah sunnah pun dapat bergeser menjadi sekedar perilaku berulang sebagaimana adab. Karena itu saya menjadikannya sebagai contoh, seperti juga puasa sunnah. Ini tadi yang pertama ya. Jadi apa tadi? 3 hal yang menjadikan seseorang itu memiliki perilaku berulang. Salah satu atau ketiga-tiganya. Jadi yang pertama. Yang kedua apa? Anak berbuat baik secara rutin semata karena lingkungan yang kondusif. Kalau tadi kan dipaksa, ini enggak, dipaksa enggak. Gitu. Anak memunculkan perilaku tersebut karena lingkungan sangat mendukung, ringan melakukan karena banyak temannya, atau menguntungkan baginya. Pada titik ini sangat baik dan memudahkan untuk proses pendidikan. Jadi harusnya bukan sekedar dilakukan berulang. Puasa Senin Kemis, temennya pada ngajak, ya banyak yang ngajak, ya enak itu. Banyak temennya, apalagi nanti kalau barang siapa yang puasa sunnah, menunya istimewa ya. Tapi kalau nggak puasa sunnah, menu tetap tersedia siang pagi maupun siangnya. Yang ketiga, perbuatan baik dikerjakan anak semata-mata disebabkan lingkungan yang tidak kondusif melakukan hal sebaliknya. Contohnya lagi-lagi biar mudah, puasa sunnah. Ada tempat-tempat, ya kalau nggak puasa nggak apa-apa, tapi makanan nggak tersedia, gitu ya. Jadi kan tidak kondusif. Waduh repot. Di tempat di Bodeng itu kalau hari Senin Kemis itu matamnya tutup. Sementara maghrib itu menunya istimewa atau bahkan nggak istimewa ya. Nah, jadi tersedianya hanya maghrib. Yang didahulukan yang puasa, yang nggak puasa nanti dulu. Sehingga waduh gimana ya? Yang jual makanan juga nggak boleh. Itu bahkan tidak kondusif untuk nggak puasa sunnah. Sehingga akhirnya ya sudahlah, nggak puasa sendiri nggak enak, makan lainnya pada puasa. Artinya nggak kondusif untuk melakukan hal yang sebaliknya. Sehingga anak yang sebenarnya nggak pengen puasa, akhirnya puasa juga. Apalagi jika ada gabungan 3 hal tadi. Yang nggak puasa sunnah 3 kali berturut-turut dikenai poin misalnya. Berarti kan unsur pertama tadi terpenuhi. Yang kedua, yang puasa sunnah menunya istimewir, sangat istimewa. Hari-hari biasa nggak ada. Tapi kalau puasa sunnah, wah full nasi mandi atau nasi biryani, wah sip. Yang biasanya cuma sangat sederhana. Sementara kalau dia nggak puasa, matam nggak buka, yang jualan juga nggak boleh jualan, itu. Dan kalau waktunya malam maghrib yang puasa dulu dia harus belakangan. Maka ini berarti gabungan dari ketiga-tiganya. Apa akibatnya jika perilaku berulang tidak bermakna?
gabungan tiga-tiganya. Nggak puasa menderita, puasa dia nggak suka. Artinya ini bukan berarti nggak boleh ngajari anak nggak boleh ngajari anak puasa sunnah, bukan. Sangat bagus itu, sangat bagus. Kalau anak sudah terbiasa puasa itu, malah anak yang mungkin melakukannya melebihi yang kita mau. Ada satu anak saya itu saya ajak bicara itu, kenapa? Bukan saya nggak suka, tetapi saya lebih condong bahwa puasa sunnah itu kalau bisa yang karena di beberapa itu kan ketika tuanya nggak bisa menjaga istiqomah. Yakni ada yang memilih puasa Daud. Nah, ini yang saya pelajari itu, yang dulu meminta ditunjukkan oleh Rasulullah itu di masa tuanya menyesali kok dulu tidak mengikuti anjuran untuk Senin Kamis saja gitu. Tapi saya bukan memaksa. Tapi poinnya adalah ketika anak sudah mencintai, melihat ini kemuliaan, ini ibadah sunnah, maka nggak disuruh pun dia akan melakukannya. Bahkan saya tahu itu ada anak yang begitu itu karena dia melakukannya kalau nggak di rumah. Loh, kenapa kok selama ini melakukannya nggak di rumah? Ya kalau di rumah disuruh makan, oh iya. Jadi kalau di rumah dia tidak kondusif untuk puasa Daud. Kita harus kembali. Apa akibatnya jika perilaku berulang tidak bermakna? Mari kita ulangi lagi pembahasan tadi ya. Jadi perilaku berulang itu bisa terjadi salah satu dari 3 kondisi tersebut. Karena keharusan maupun paksaan semata-mata, atau karena lingkungan yang kondusif belaka, atau karena lingkungan yang tidak kondusif untuk melakukan hal-hal yang sebaliknya. Bisa juga ketiga-tiganya berpengaruh dan saling menguatkan. Yang tadi sudah saya kasih contohnya ya. Saling menguatkan itu maksudnya bukan mengokohkan perilaku tersebut sehingga menjadi kebiasaan yang bermakna, melainkan benar-benar mengokohkan hanya sebagai perilaku berulang saja. Gitu ya. Umpamane orang nganggo sanksi yang 3 kali nggak puasa kena kena poin, seumpama tidak ada keistimewaan bagi yang berpuasa, dia mungkin masih cukup betah lah untuk untuk tetap tidak puasa walaupun yang lain puasa. Ini artinya ini konteksnya adalah mengokohkan, menguatkan itu hanya sebagai perilaku berulang. Jika perilaku berulang itu berlangsung terus-menerus, sementara perilaku tersebut tidak membanggakan, perlu diperhatikan, bukan membanggakan diri sendiri, aku hebat, bukan. Begini, kalau seseorang itu mencintai sesuatu, entah itu bola, ahlul bal-balan, kalau ketemu sesama dengan ahlul bal-balan, walaupun dia nendang bola aja nggak bisa, wah, cerita tuh gayeng seolah-olah dia pernah menjadi pemain papan atas. Wah, gayeng sekali. Ketemu orang suka menciptakan, apalagi kalau ketemu dengan yang sesuku dengannya, maksudnya sesama penggemar Liverpoolian, wah ketemu, wah teman kita, sehingga dia bisa sengit padahal saham nggak ikut punya, kenal juga enggak, gitu ya, dengan misalnya penggemar Manchester musuh bebuyutannya. Nah, kok saya bisa cerita gitu? Karena saya dulu tuh pernah pernah secara keblasuk punya member
LFC, Liverpool Fans Club. Padahal saya milih itu semata-mata untuk memudahkan saya mendekati anak-anak muda. Saya itu ya tidak paham bahwa Liverpool itu adalah rival dari Manchester. Tapi saya hanya ingin ini sebagai alat untuk memudahkan ketemu anak-anak muda yang nggak gelem ngaji gitu kan. Wah, ternyata ada rivalitas dia. Yang senang Liverpool, senang banget. Wah, luar biasa ini. Ternyata Ustaz juga Liverpoolian. Liverpoolian ini apa ya? Ternyata begitu. Jadi dalam hal ini bangga bukan membanggakan diri, tapi melainkan bangga pada perilaku itu atau pada sesuatu itu. Seseorang yang membanggakan Islam akan senang berbicara Islam. Belakangan ini 3 tahun belakangan, terutama saya mulai belajar tahun 2016 awal, tapi terutama 3 tahun terakhir, saya sedang memberikan perhatian yang sangat besar, antusias terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan tip, minyak wangi yang tabi'i, alami, minyak wangi tabi'i, tapi maknanya alami, kalau alami juga bahasa Arab ya, alami, asli dan thayyib. Maka nggak pakai disuruh, senang menceritakan itu. Kenapa? Itu sesuatu yang membanggakan. Bukan saya bangga, saya tahu itu, bukan. Tetapi ini merupakan sesuatu yang baik. Ini ya, agar bisa clear bahwa bangga itu bukan saya hebat, bukan. Karena saya hebat itu adalah satu dari 3 perkara yang membinasakan. Sebagaimana diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau anak itu nggak suka dengan sesuatu itu, cerita pun males. Nah, dari sini mari kita teruskan. Jika perilaku itu berlangsung terus-menerus, sementara perilaku tersebut tidak membanggakan atau bahkan dianggap rendah oleh anak, wah desa. Karena itulah di antara bahaya rotonah itu ialah anak memandang rendah hal-hal yang berasal dari agama ini. Betapa seringnya saya mendengar orang mengatakan, hebat tuh, ilmiah sekali kalau bicara tuh, banyak bahasa Inggrisnya. Padahal di Inggris anak yang idiot pun pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi dampak berikutnya adalah munculnya pemberontakan yang tidak terlihat. Anak menolak tetapi tidak menunjukkan tanda-tandanya, meskipun sebenarnya gejalanya tetap ada. Contohnya saat anak pulang dari boarding school, belum sampai rumah kebiasaan yang dibangun sudah hilang. Dampak paling mengkhawatirkan dari pemberontakan yang menyertai tidak bermaknanya perilaku berulang tersebut ialah anak bukan saja meninggalkan perilaku baik yang dimaksudkan sebagai kebiasaan maupun adab, tetapi lebih dari itu dia justru membelakangi atau menjadi penentangnya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Di pondok dibiasakan laki-lakinya pakai celana panjang. Kalau yang pondok dalam tanda petik modern. Yang seringkali bukan modern, yakni mondok yang anak-anak tidak dilatih mengatur waktu untuk mencuci pakaiannya sendiri, gitu ya. Mohon maaf, karena sebagian itu pondok itu ya yang disebut modern itu tidak secara sangat fundamental berbeda sebagian, melainkan bahwa kalau di situ bisa pakai laundry, bajunya harum, rapi tanpa perlu mencuci. Cukup masukkan ke dalam daftar orderan. Jadi modernnya bukan dari situ ya, modern itu. Ini kok rada kayak gini, bukan berarti saya anti, enggak. Anak saya juga mondoknya bukan di pondok yang saya itu sebenarnya sedang memimpikan itu. Pondok di mana anak itu harus mencuci sendiri pakaiannya.
Lah wong di Inggris saja anaknya pangeran itu ya harus mesti sendiri pakaiannya kok. Bukan berarti yang dari Inggris mesti lebih baik. Ini sekedar contoh saja bahwa modern itu tidak identik dengan apa-apa, tinggal nyuruh. Di Eton College, yang saya pelajari demikian ya. Nah, akibat lainnya ialah perilaku semacam itu hanya bersifat instrumental saja. Maksudnya instrumental itu piye toh? Yakni bermanfaat hanya sebagai alat mencapai keinginan. Kalau ingin tahu memahami, kalau ingin lebih memahami, ingin tahu contoh perilaku instrumental adalah tunggu beberapa bulan lagi. Orang-orang yang nggak biasa religius akan senang pakai peci, akan senang pakai sarung, umroh nanti makin ramai. Dan nanti sekaligus membawa tim medianya itu perilaku instrumental. Umroh dan haji termasuk sedekah sebagai instrumen untuk kepilih jadi anggota dewan wa ala alihi washabihi ajmain. Kok tekan kono to? Ini untuk memudahkan memahami perilaku yang instrumental itu gimana toh? Artinya perilaku itu sebenarnya nggak disukai. Tapi dia tahu kalau pakai gini nih, nanti pakai sarung, terus disampirno kene serbannya, lalu salamnya pun dicoba untuk berbeda. Kalau ke Jawa Timur ya salamnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah itu tadi kenapa? Karena membidik. Ya, tapi begitu ke Jogja ya lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kalau salamnya pakai cengkok begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti tradisionalis. Sekarang ini unik-unik ya. Artinya ini tadi adalah contoh. Saya bukan hendak mengatakan mana yang baik dan buruk ya, karena bukan ranah kita. Tapi saya ingin mencontohkan bahwa ada perilaku-perilaku yang sifatnya instrumental. Hanya saja untuk memudahkan saya kasih contoh tadi. Ya. Yang nggak biasa pakai sarung pun nanti pada pakai sarung itu. Kalau saya biasanya pakai sarung karena pakai celana panjang ini apa? Ya karena tadi sudah pakai celana panjang habis kegiatan ya, sudah pakai ini. Ya. Sekedar catatan, jangan rancu antara perilaku yang bermakna dengan membanggakan diri. Perilaku maupun adab akan mudah membekas. Setidaknya anak itu merasa senang sekali meskipun dia belum mampu mewujudkannya. Itu bedanya. Anak belum mampu mewujudkan, tapi senang. Kalau anak itu sudah mencintai Al-Quran, mencintai menghafal, bukan membanggakan diri sebagai orang yang bisa hafal, maka lihat temannya lebih cepat dari itu, senang. Di sini kita punya masalah lagi. Jadi kalau anak itu memang kesadaran kepada ilmu, kecintaannya kepada ilmu, karena itu Masya Allah, walaupun ini bukan hadis, betul lah nasihat itu, i'lamu anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yuntafa'u bih illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan takzim pada ilmu. Orang kok takzim kepada ilmu, temannya lebih pintar darinya, seneng, bukan karena bisa diajak nyontek, bukan, tapi seneng. Lihat ada orang yang sungguh-sungguh itu seneng, berarti dia sudah cinta sama ilmu. Itulah sebabnya kenapa kalau anak-anak kita itu diajarin membanggakan diri, siapa yang hebat katakan saya, maka dikasih tahu temanmu itu nak, dia nggak ridho, dia nggak seneng. Akhirnya apa? Sekarang muncul orang mengatakan anak itu suka nggak kalau ditunjukkan temannya lebih pintar, nggak suka. Itu sebenarnya bukanlah yang benar.
melainkan karena salah arah. Ketika anak diajar untuk membanggakan diri, dia nggak siap, nggak senang kalau lihat temannya lebih hebat. Kalau gitu bisa nggak kita mengharapkan? Kalau bisanya sih ya masih ada kemungkinan saat iya betul. By teori itu ini jalan yang tepat nggak untuk bisa memunculkan anak-anak yang memiliki jiwa besar? Ya. Nah, teruskan lagi. Perilaku maupun adab akan mudah membekas, setidaknya anak itu merasa senang kepadanya meskipun dia belum mampu mewujudkan, jika dia merasa dan meyakini bahwa apa yang dibiasakan terhadap dirinya tersebut merupakan sesuatu yang penting, mulia dan berharga. Dalam hal ini yang perlu kita dorong-dorongkan ialah kemauan untuk berusaha sekuat kemampuannya. Dan upayanya itulah yang lebih bernilai. Dan ini akan menjadi masalah jika yang dinilai itu hanyalah apa yang ada, apa yang tampak. Yang rokaatnya lebih banyak, itu yang dapat lebih banyak. Kuantitatif semua itu menjadi masalah. Jadi kalau anak itu bangga kepada ilmu itu, sekali lagi, yang bermakna adalah ilmunya. Hal sesuatu dia agak penting, masuk adabnya itu yang agak penting, dia senang dengan hal tersebut, senang pula terhadap orang-orang yang mengerjakannya. Kalau rumusannya tadi apalagi diajarkan secara khusus, diilmukan, i'lamu anna talibal ilmi la yanal ilma wa la yuntafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahli. Ketemu orang yang yang menekuni ilmu itu senang dia. Kenapa? Karena bagian dari upaya mendapatkan ilmu yang manfaat ialah ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustad wa tauqirih. Ahli walaupun nggak ngajar dia, sehingga tidak muncul orang yang mengatakan, oh itu guru. Bukan. Loh, itu bukannya guru di tempatmu? Tapi nggak pernah ngajar aku. Berat. Adapun membanggakan diri, yang menjadi kebanggaan adalah dirinya, yang ditonjol-tonjolkan adalah dirinya, yang dibesar-besarkan adalah dirinya. Orang-orang itu ketemu saya terkesan sekali loh, sampai bilang kaget loh, kagum loh. Wah ini, masya Allah, senang sekali ketemu saya itu. Belum pernah sayanya, bukan sesuatu yang kita bawakan. Beda ya. Beda dengan wah masya Allah, tadi orang-orang mendengar penjelasan itu, mereka itu merasa terkesan. Rupanya ini masalah, ini hal baru bagi mereka, padahal ini adalah hal yang sangat lama, gitu ya. Walaupun bisa saja seseorang itu meninggikan diri dengan cara tersebut, tapi yang ingin saya sampaikan adalah fokusnya beda, ya. Jadi kalau orang itu yang menjadi perhatian utama adalah membanggakan, kebanggaan itu adalah dirinya, bukan kebaikan yang sedang dilatihkan pada dirinya, sepintas bisa terlihat sama, tetapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Membanggakan diri alias ujub merupakan pintu kebinasaan sebagaimana diperingatkan di dalam berbagai hadis. Rupanya bagian pertamanya ini pun belum selesai. Insya Allah kita lanjutkan Senin yang akan datang, bagian berikutnya dari bagian pertama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai majelis kita ini. Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita dan karuniakan rezeki kefahaman kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita dan keturunan kita, betapapun ilmu kita masih sangat jauh. Mudah-mudahan keinginan kita itu Allah kuatkan dan Allah Ta'ala terima sebagai sebab-sebab kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.